What's up bro, ladies and gentlemen. Oke teman-teman, bro-bro sekalian ya, jumpa lagi bersama saya, Rafin. Jadi hari ini aku mau ngasih kalian beberapa hal yang sebenarnya itu simple tapi rumit. Nah, bingung kan? Masukku di sini adalah hal-hal simple di Premiere Pro yang kalau kita nggak tahu cara melakukan hal simple ini, itu kadang bisa membuat kita stres dalam mengedit. Jadi apa-apa aja hal-hal simple tapi saja hal simple tapi rumit di Premiere Pro? Langsung aja kita jump ke tutorialnya. Let's go. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini pada sesi tutorialnya. Jadi hari ini aku mau ngasih tahu kalian hal-hal yang sebenarnya simple, tapi kalau kalian nggak tahu buat stres. Oke, kita mulai. Pertama, hilangnya timeline. Oke, seperti yang kalian lihat di sini aku sudah ada projectku ya waktu ini buat video apa gitu, aku lupa. Nah, ini kenapa media offline, karena aku udah hapus beberapa filenya yang ada di sini, makanya dia jadi kayak gitu. Oke. Tapi ini sebagai contoh aja, tenang. Kalian nggak harus punya banyakin. Nah, misalkan nih, kalian lagi ngedit nih. Ini misalnya kalian punya proyek panjang, terus kalian lagi ngedit gitu kan ya. Tiba-tiba kalian nggak sengaja ini klik icon close ini dan boom, jadi kayak gini. Dan itu membuat kalian panik ya kan. Jadinya kalian harus ini search di sini, apalagi misalnya kalian udah punya banyak data di sini gitu ya. Kalian harus search, buka coba apakah ini tidak. Kalian harus buka seperti itu membuang waktu sekali, oke? Karena di sini aku udah tahu itu project yang mana, itu adalah project ini. Kalau aku klik ini 2 kali and then boom, oke. Jadi solusinya biar nggak terjadi hal kayak gitu gimana? Tentu saja seperti yang tadi, kalau kalian udah close di sini, kalian cari aja di sini, serasanya mana, kalian klik, boom, akan jadi. Nah, untuk mencegahnya biar kalian nggak bingung seperti itu, solusinya kalian rename projectnya. Misalnya di sini bagian ini, project yang ini, aku rename misalnya namanya jadi main com. Klik enter. Oke, misalnya aku sekarang tinggal X ini, aku nggak usah bingung lagi. Itu projectnya mana ya gitu ya? Nggak usah bingung. Kamu tinggal cari yang di sini main, yang namanya main com di sini, dan kamu klik 2 kali, boom, dia hadir kembali. Itulah gunanya kalian merename project kalian gitu. Kalau mungkin kalian kalau ngedit project yang masih pendek gitu ya, mungkin nggak terlalu berguna cara ini. Tapi kalau kalian udah panjang, misalnya udah bener-bener panjang gitu, yang dimana kalian udah punya banyak data di sebelah sini, terus ya kali kalian harus nyari satu-satu gitu. Itu kan membuang waktu sekali. Kenapa kalian nggak rename dulu sebelum projectnya panjang? Itu teman-teman. Oke, yang kedua adalah workspace kalian itu acak banget atau asing bagi kalian. Contoh misalnya kalian lagi ngedit itu, terus kalian nggak sengaja klik di beberapa bagian, terus kalian misalnya ini pindahin ke sini lah, ini jadi ke sini lah, dan bla bla bla. Itu membuat kalian acak banget, terus kalian bingung dong. Aduh, gimana ya? Kenapa jadi kayak gini? Aduh, bingung. Jangan khawatir. Workspace itu pada dasarnya teman-teman itu bisa diatur sesuka kalian. Misalnya workspace kalian acak jadi kayak gini nih. Ya udah, kalian atur aja sesuai keinginan kalian sekarang. Misalnya ini, klik ini, taruh, misalnya kalian mau taruh di sini, boom. Nah, jadi di sini. Atau mungkin secara defaultnya ya gitu, mungkin kalian nggak bisa belum biasa lah dalam mengatur workspace seperti ini. Kalian bisa pergi ke window. Di sini ada workspace. Nah, umumnya sih itu kalau workspace umumnya ya ini adalah editing. Pencet aja yang editing, maka dia akan ke workspace yang normal atau yang umum orang pakai. Gitu teman-teman ya. Intinya workspace itu bisa diganti-ganti. Gitu ya. Oke, yang ketiga adalah kita tidak bisa nest. Nah, apa tuh nest? Nest itu ibaratnya kalau di Photoshop itu seperti menggroup file atau menggroup data-data yang ada. Oke, contoh gini deh. Di sini aku ada video yang ini ya. Aku akan drag ke timeline. Kalau udah, di sini aku misalnya di bagian ini aku mau perlambat ini. Jadi aku klik kanan lalu ke speed duration, misalnya aku jadiin ini contoh aja ya. Misalnya aku jadiin 73 deh. Nah, dia akan jadi lebih panjang kan ya. Seperti yang kalian lihat, ini goyang, footage-nya ini goyang. Jadi aku ingin menambahkan efek warp stabilizer. Kalian pergi ke sini, lalu kalian cari deh warp stabilizer. Kalau udah, kalian klik lalu kalian drag ke video kalian, boom, akan keluar peringatan seperti ini. Warp stabilizer and speed can be used on same clip ya. Nah, kenapa kayak gini? Karena kita tidak bisa menggabungkan dua efek secara langsung. Kita harus menggrupnya terlebih dahulu. Caranya adalah dengan melakukan nest tentu saja ya. Pertama kalian Ctrl Z ini dulu. Kalau udah kalian klik videonya, lalu kalian klik kanan, lalu kalian pilih nest dulu teman-teman. Kalau udah kalian klik OK, baru deh kalian giniin warp stabilizernya, and then boom, warp stabilizer pun jadi. Yang keempat adalah video dan audionya tidak mau
menyatu. Maksudnya menyatu di sini gimana? Video dan audio itu tidak mau sejalan. Contoh di sini aku ingin pindahin footage ini ke kanan dikit. Jadi aku klik videonya and boom. Nah, seperti yang kalian lihat, videonya tertinggal di belakang. Dia tidak mau mengikuti ini. Begitu juga dengan audionya, kalau aku geser, ya tetap aja videonya nggak akan ngikut. Nah, ini solusinya gimana? Caranya sebenarnya sangat simpel, tapi kalau kita nggak tahu buat otak stres. Oke, kita Ctrl Z dulu ke posisi awal. Oke, setelah kayak gini, mungkin kalian berpikir, kenapa nggak di grup? Pasti bisa dong. Gini, coba deh, kalau kita grup, kita blok dulu semua. Nah, tidak ada opsi grupnya, tidak bisa tercentang. Dan link pun di sini tidak ada. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman, di bagian ini ingat, centang dulu ya. Maksudnya buat biru seperti ini. Kalau ini nggak biru, ya ini nggak bakal mau connect. Contoh deh, di sini kalau udah kalian klik ini, boom, biar jadi biru kayak gini, and boom, videonya sudah bisa teman-teman ya. Jadi ingat, hanya satu klik ini aja. Tapi kalau kita nggak tahu, buat stres banget. Oke, next. Yang terakhir atau yang kelima adalah tidak bisanya memutar balikan video. Maksudnya gimana? Di sini, misalnya, nah seperti yang kalian lihat, posisiku ini ada di sebelah kiri. Nah, aku mau ini video ini keputar dari ini, misalnya yang ini ada di sini. Kalau di After Effects itu kan tinggal klik ininya, isi nanti gini, kalian putar gitu kan ya. Tapi di Premiere Pro nggak ada nih. Nah, kita coba ke motion ini. Nah, di sini mungkin uniform scale-nya kita bisa uncentang, ya kan. Nah, misalkan aku ini mau bagian ini di sini. Kalau aku giniin width-nya, dia jadi malah memanjang kayak gini. Terus biar jadi ini di sini itu gimana? Caranya sangat gampang sebenarnya, teman-teman. Kalian cukup pergi ke sini ya, kalian X dulu ini, lalu kalian cari transform. Oke, kalau kalian udah nemu, langsung deh kalian drag ke sini video kalian. Boom. Dan sekarang di bagian width ini kalian bisa putar teman-teman ke sini. And boom. Seperti yang kalian lihat, aku sudah berada di sebelah kanannya. Tapi kalau kalian merasa ini kok lonjong banget ya, kalian coba bisa dimain di bagian ini ya kan. Nah, kalau kalian mau gitu bisa, atau mungkin kalian masih belum percaya, kita uncentang dulu ya ini. Kalau kalian lihat lagi, kalau kita pakai motion yang biasa, walaupun kita ke sini, nah dia nggak mau balik nih. Nah, dia nggak mau balik, tetap nggak mau balik ya. Itulah kenapa biasanya orang menggunakan transform, teman-teman. Karena nggak tahu ya, nggak bisa dibalik secara langsung kalau di Premiere Pro. So alright gang, itulah tadi hal-hal sederhana yang sebenarnya simple, tapi kalau nggak tahu bikin otak kita pusing. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua. Aku balikin ke studio yang di depan, teman-teman. Simple tapi rumit. Oke, sekian tutorial untuk video hari ini. Semoga kalian suka tutorial tadi, dan semoga ya tutorial tadi itu sangat berguna buat kalian. Karena jujur, dulu saat aku pertama kali memakai Premiere Pro, aku juga tidak tahu cara-cara yang aku buat ini. Sehingga suatu saat aku pikir, setelah aku tahu ya caranya, ternyata cukup berguna juga ya, walaupun simple seperti itu. Dan kalau aku nggak tahu atau kita nggak tahu, buat otak stres. Oke, terima kasih telah menonton video ini. This is Ravin, stay here, always share, and also see ya.